السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, khususipun para ulama, para tokoh-tokoh agama, para Pak Yai yang barusan menyambut, perwakilan dari PCNU, perwakilan dari Jatman, dan semua yang hadir. Semoga majelis kita malam hari ini bagian dari majelis dengannya datang macam-macam anugerah dari Allah kepada kita. Turunipun rahmat, dosa-dosa disepunten, sing sae-sae ditulung kangge dilampahi, sing awon-awon disepunten diganti ingkang sae. Dosa-dosa rontok, akhiripun donga-donga makbul. Sedanten masalah kita, masalah negara, masalahipun umat Islam diselesaikan sedantenipun kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi bagian orang yang beriman, yang mana begitu orang itu beriman,
Andaikan di dunia hanya ada dia saja, maka keberkahannya akan meliputi seluruh dunia, meliputi dunia dan yang berkaitan dengan dunia. Kiamat pun akan tertunda dengan sebab adanya seorang yang beriman. Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi dalam sebuah hadis, kalau enggak salah riwayat Muslim, lang taqumas sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat, sekali-kali tidak akan terjadi, sehingga di dunia sudah tidak dikatakan Allah lagi, sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Satu orang beriman barokai seluruh dunia, mendatangkan manfaat seluruh dunia. Bagaimana kalau dua orang beriman? Bagaimana kalau banyak orang beriman berkumpul dalam kebaikan? Tentu berapa banyak barokah yang akhirnya terkumpul. Maka kalau kita meneliti dalam sabda-sabda Nabi, di antara isinya ada kesamaan sekian banyaknya anugerah Allah yang akan diberikan dan telah diberikan kepada orang-orang beriman yang berkumpul di dalam kebaikan. Fadilahipun Jumatan, fadilahipun sholat jamaah, fadilahipun majlis-majlis zikir, fadilahipun majlis-majlis ilmu, fadilahipun majlis-majlis kangge sareng-sareng berjuang. Nikilah ingkang lagi kita usahaken ngempalaken barokahipun tiang-tiang beriman ing dalam majelis kita niki, berkahipun para ulama, berkahipun para santri, rencang-rencang ingkang latihan berjuang. Mugia majelis niki diketinggalaken kalih Allah dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, andadosaken kiyambakipun remen tersenyum ridho keranten ningali umatipun diketinggalaken ing dalem majlis kangge sareng-sareng ngrawat warisan saing kiyambakipun nggih punika agami Islam, aturan-aturan ingkang lamun dipraktekaken namung ndugiaken keuntungan mawon, boten wonten kerugiane sama sekali. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, Allah janjiaken tiyang ingkang iman minimal lamun kiyambakipun ngamal kesainan ajeng dilipetaken ping 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tiyang ngamalaken kesainan ajeng angsal walesan 10 kali lipatipun. Lah niki tiyang iman ingkang wonten ten donya niki umpami sing wonten kantun kiyambake mawon ketingal sanget, ternyata kiyambake niku sampun ndugekaken kesainan dumateng donya, menungsone, kewane, wit-witane, lautane, gununge, langite, bulane, srengenge sak nintun-nintunipun. Kiamat sebab barokahipun kiyambake ditunda. Maknanipun kiyambakipun sampun ndamel kesainan ten sedanten ingkang disebat kala wau. Mula kiyambake angsal janji disukani kesainan lipat ping 10 keranten kiyambake sampun ndamel kesainan ten sedanten donya. Lipat 10 ardiwai, lipat 10 lautan, lipat 10 gunung, lipat 10 bumi, lipat 10
bulan lan lintu-lintunipun nikulah pemahamanipun sebagian ulama ten napa tiyang iman mengke mlebet swarga paling akhir disukani swarga ingkang luasipun minimalipun 10 kali lipat donya niki. Mula kelanten donya niki namung cilik mawon kangge kroyokan. Ora rampung-rampung nggih kroyokan. Mula tiyang iman nek ajeng mendhet ganjaranipun sebab imanipun dereng ngamali niku imanipun niku kedah medal riyin saking donya niki. Keranten donya pun boten cekap. Mula para ulama ngendikaaken kangge tiyang ingkang renung tiyang niku ten donya niki tesih lumayan dangu. Perpisahan terakhir kalih donya lamun kita sampun niti melalui sirot yang antara dunia dan antara planet lain. Planet lain adalah surga-surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Tengah-tengahnya, di bawahnya itu adalah neraka. Maka nanti kita di dunia ini akan wafat. Kita diciptakan dari bumi dan akan wafat dikuburkan di bumi. Kemudian selepas wafat kita akan dikeluarkan lagi dari bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di perjalanan kita niku tesih lumayan dawa. Utawa dawane cek pol-polan niku, masyaallah. Ngantos dugi akhirat. Lah akhirat niku mulainipun kapan, Pak? Nyuwun sewu dumateng para ulama. Niki mboten guroni namung sekedar mudzakarah mawon, masyaallah. Kuwatir kathah ngomong jane aslinipun niku tiyang jaler niku kedahe ngomongnya mboten patek kathah. Tiyang setri sing ngomongipun kathah. Lah kula bojonipun papat terpaksa kathah. Iki ngomong nanggapi niki nanggani iki akhiripun setiap dinten menanggapi banyak tanggapan. Kados umume tiyang jaler nek dereng nikah ngomongnya sekedhik bakdo nikah langkung kathah. Lah nek bojone papat oke kaya apa? Hadirin ingkang kula mulyakaken, masyaallah. Akhirat niku hari pembalasan. Napa sing kita lampahi, sing sae diwales sae, sing elek diwales elek. Sebagian ulama ngendikaaken kangge gapelaken pemahaman akhirat niku dibagi kalih, per pribadi kalih sareng-sareng. Nek per pribadi yaumuddin niku dimulai saking wafate kiyambak niku pun terjadi pembalasan ngamalipun ketinggal walaupun sempurnane mengki ten swarga. Tiyang nek pun wafat faqat qamat qiyamatuhu kanggo dheke wis terjadi dina kiamat. Begitu wafat pun ketinggal. Sakderenge dilebataken kubur pun ketinggal. Aku engko arep mlebu ning kenikmatan apa arep mlebu ning wawa niku pun ketinggal. Badhe wafat pun ketinggal. Bahkan ketika nyawa niku ajeng ucul niku pun ketinggal danten. Masyaallah. Kita mlebeten kuburan mulai di tuang kleti macam-macam pekangketan ingkang kesimpulane saking sebagian hadis riwayat Abu Dawud di antawis ingkang mesti ditangkletaken kuburan di samping man rabbuka man nabiyuka madinuka ma kitabuka ma kiblatuka enten pertanyaan man ikhwanuka sing mbok anggap dulur ki sapa? Ingkang setunggal kampung, ingkang setunggal nasab, napa ingkang
setunggal negara sinten ingkang kita gadah kewajiban niku memang kita yakini iki dulurku ingkang lulus lan boten angsal hukuman ketika tiyang niku ditangkleti iman ikhwanuka nggih menika tiyang ingkang jawab kabeh wong iman dulurku. Kita niki kedah yakin Allah sampun ngresmekaken sinten mawon sing nggawa la ilaha illallah niku seduluran innamal mu'minuna ikhwah. Antar dulur kedah nggih usaha mengenal, usaha berkumpul, usaha kerjasama, usaha saling bantu membantu, saling meringankan. Mugi-mugi termasuk majelis kita niki. Sedulur iman kala wau lampun kempal enten anugerah-anugerah khusus diantawisipun rontokipun dosa. Tiyang niku angel takwa, angel soleh, atine reget diantawisipun dosane ra rontok-rontok. Lah nek tiyang niku umpaminipun rutin bareng-bareng salat jamaah kan rontak-rontok, atine resik, akhiripun enteng ngamalaken ingkang wajib, enteng ninggalaken ingkang haram, tumuli ugi semangat kangge ngamalaken amalan-amalan ingkang hukumipun sunnah. Diriwayataken saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirang langkungipun riwayat Abu Dawud mboten wonten dinten ingkang langkung nyusahaken iblis ngungkuli tanggal 9 saking wulan Dzulhijjah. Wulan dina Arafah. Karanten dina niku dinten ingkang Allah paling kathah nyepunten kawulane dibebasaken saking neraka. Dibebasaken saking neraka. Sepanjang tahun saking sisi niki Arafah langkung mulya ngungkuli malam Lailatul Qadar. Enten sing ngendikaken nek bengi sing paling mulya bengi mulya Lailatul Qadar, malam yang agung. Nah kita ini kadang-kadang double. Malam Lailatul Qadar, malam agung ngoten mawon jane cukup jane. Tapi nek rino awan ingkang mulya paling mulya nggih punika dinten Arafah. Kanjeng Nabi ngendikaken surasanipun kirang langkung ora eneng wong iman sing atine ana sebiji dzarrah sangka iman mesti dina Arafah arep disepuro dosane karo Allah sebab wong-wong sing padha wukuf ning Arafah kono. Di enten perwakilan tiyang Islam tiyang iman wingi 2026 ya, pada 2025 1.600.000 makili wiritan ten mriko keranten wong iman niku memang barokah sak donya, mungkin sebagian niat sebagian mboten niat ndongakne kanca-kancane disipunten disebab barokah kumpul ten mriko sak donya saking kalangane tiyang iman angsal sepuro gara-gara barokah kempal-kempal keranten agami keranten nglaksanakaken rukun Islam ingkang nomor gangsal. Mula kita berharap lan Allah Maha Kuwasa kempal kita ten mriki niki nyelesekne masalah ten Bojonegoro. Masalah pribadi lan keluarga. Masalah kenaikan harga. Masalah-masalah bangsa, negara, masalah umat Islam di seluruh dunia. Akhiripun kita ten kuburan ditekoni macam-macam mengke tangi saing kuburan. Dan niku kiamat kangge seduhan ten tiyang sareng-sareng niku. Sak sapunipun Israfil niup sangkakala, meniup trompet yang kedua, maka bangkitlah orang-orang yang ada di kuburan dari kuburannya masing-masing. Dunia memang hancur, tetapi bukan berarti hilang. Hancur dengan hilang itu sangat berbeda. Dunia waktu itu diganti oleh Allah, sifat-sifatnya diganti.
tetapi tetap dunia yang dulu itu yang sedang kita huni sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari itu bumi diganti dengan kondisi bukan seperti bumi yang dulu. Langit pun diganti dengan kondisi bukan seperti langit yang dulu. Yang diganti sifatnya, tapi bumi ini nggih asli sing bumi riyen tapi dirubah ngikuti amalipun kiambak-kiambak. Kados tiyang sinten mriki niki jane nek diketingalaken ngoten masyaallah. Beda-beda derajate ten akhirat mriku. Sing akhirat dimulai saking maliki yaumiddin niku nek akhirat terakhir nggih neraka swarga niku iki perjalanan mulai kiamat pun akhirat danten. Keranten pun hari pembalasan. Kadang-kadang kita niki ngajak dia, ayo pikir akhirat. Akhiripun kita jangkleti akhirat ini mulai kapan to, Kang? Mbuh pokoknya akhirat. Ya akhirat niku kirang langkungipun wis mulai mati wis ketinggal. Lan mengke mulai bangkit saking kuburan ketinggal sareng-sareng. Tumili kita ajeng melampah ten mahsyar. Wonten tiyang ingkang wajahipun mencorong sanget di antawisipun tiang-tiang ingkang ahli tahlil. Wong sing senengane tahlilan niku wajahipun mencorong ngantos saged ditingali saking perjalanan sekian tahun, sekian masa. Dan niku ternyata tiang ingkang kathah tahlilan niku ten donya Islam sakniki ngungkuli tiang Indonesia niku rada angel niku. Tiang wafat tahlilan, walimahan tahlilan dikik masyaallah. Ajeng seneng-seneng ngantenan tahlilan dikik. Kados Temboro niku ajeng ngantenan tahlilan riyen. Wis tahlilan dikik ngirim para leluhur ben barokah entuk barokah para leluhur ingkang sampun dados asbab macem-macem kesainan ten kampung mriku termasuk keluarga sing ajeng nikah. Bumuli di antawisipun tiang-tiang ingkang diizini kangge mengke rombongane akhiripun celak kalih Kanjeng Nabi inggih punika tiang-tiang ingkang kathah maos selawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sak temene wong sing paling cedhak karo aku engko dina kiamat yaiku wong sing paling akeh maca selawat ning aku. Au kama ja'al. Lah niki ten pundi-pundi selawatan, sekedap-kedap selawatan. Ajeng salat nggih selawatan, bar salat maca selawat niku ngungkuli Indonesia rada angel niku masyaallah. Pun jenengan munyer sak donya wong paling seneng selawat di antawisipun tiang-tiang Indonesia. Mungkin nomor setunggal niku. Umpami wonten nomor sadurunge setunggal mungkin Indonesia angsal ugi masyaallah. Mugi-mugi mungkin termasuk tiang ingkang paling kathah celak kalih Kanjeng Nabi, tiang-tiang Indonesia mugi-mugi termasuk kita. Hadirin wal ingkang kawula mulyakaken, Kanjeng Nabi ngendika ing dalam surasanipun hadis bahwa ten akhir zaman termasuk tiang ingkang merjuangkan agami perkembangan hidayah paling kathah. Kanjeng Nabi ngendikaaken min kibalil masyriq sangka arah etane Ka'bah. Sangka etane negara Saudi niku. Lah niku kalih para ulama-ulama sing pengin nyemangati tiyang Indonesia diitung-itung sakniki niki. Mulai saking Mekah mriku ngantos etan sampai enteke negara etan. Niku mboten wonten negara ingkang langkung kathah muslimipun ngungkuli Indonesia. Di maknanipun Indonesia niku pun dados bukti pengendikan Kanjeng Nabi bahwa akhir zaman sing paling akeh entuk hidayah iki sangka etane Ka'bah ternyata niku Indonesia ternyata. Sing sakniki ketok niku Indonesia. Mula mengke tiyang rombongan-rombongan teng mahsyar kangge dihisab nggih ten mahsyar niku, mahsyar niku ten donya niki. Niki pun sering kula critakaken dan rencang-rencangi ngulang-ulang kersane persiapan akhirat, latihan perjuanganipun, latihan khurutipun saing masjid ke masjid niku langkung istiqomah lan langkung sregep insyaallah. Hadirin ingkang kula mulyakaken, Kanjeng Nabi ngendikaaken bahwa ardul mahsyar, bumi ingkang kangge pertemuan seluruh manusia dan jin kangge dihisab niku ten negara Sam. Jadi kita saking mriki
saking tempatipun wafat masing-masing, muncul saking tempat wafatnya masing-masing, berangkat mriko jalan kaki, sebagian nitih kendaraan. Tiang-tiang ingkang kurban wekdal Idul Adha, kewan-kewan kurbanipun didadosaken fasilitas kangge kiyambakipun kangge ditunggangi menuju mahsyar. Mangke nek kiyambakipun ngelak saking sungune niku medal toya utawa medal cairan ingkang ngilangaken ngelakipun saged kiyambakipun unjuk. Para ulama ngendikaken ten mriku niku diizinaken amal kita diwehne koncone asalkan padha imane, dihadiahne ten koncone. Mula wami kita niku umpamane kurban 1000 sapi umpamanipun. Lah mengke sing setunggal kita tunggangi wong awake kursi tok. Kita ini awake namung sitok niki, mengke ten kuburan namung sitok, tangi sing kuburan namung sitok niki. Mengke sing 999 kita ikramaken ten rencang-rencang sing sareng-sareng lenggah ten mriki. Wis, iki enggak aku kabeh iki wis. Tumpak bareng-bareng ayo mara ning mahsyar. Jadi mulai saat ini kita niat kersane mulai saat ini untuk ganjaran pengen nyenengne wong iman ten mahsyar mriku. Masyaallah. Mumpung ganjaran tesih ditulis. Mungkin nek pun dugi kuburan nek mboten angsal jariah ingkang ditinggal kuwatir mboten ditulis napa-napa. Masyaallah. Berangkat ten mahsyar di hisab ten mriku, catatan amalan diparingaken ten mriku. Likulli nabiyyin haudun kata Sen Bukhari. Setiap nabi nunggu telaganya masing-masing. Keranten para nabi para rasul sedanten niku setunggalipun pintu swarga kangge kaumipun, kangge angsal ridhonipun Gusti Allah tiket kangge mlebet swarga. Lah telaga ingkang paling gedhe, telaga ingkang paling ruwame, telaganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang diungkapaken Kanjeng Nabi kaya-kaya gelase sing sampun disiapaken saking kathahé kaya okahe lintang-lintang ten langit. Di antawis maknanipun masyaallah monggo-monggo insyaallah. Di antawis maknanipun para hadirin umat Muhammad niki ajeng kathah sanget ingkang angsal hidayah akhiripun sampun disiapaken gelas-gelas kalih kangge ngunjukipun ten mahsyar mriku ten telaganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaganipun ten negara Sam meluas ngantos dugi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kok saged, Pak? Nggih, Kanjeng Nabi ngendika ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari 'alal haud. Antarane omahku lan antarane mimbarku kuwi raudhatul jannah, taman surga. Ingkang kathah ulama ngendikaken di antawis maknanipun ala hakikatihi memang iki cuwilan surga. Tentunya niki kathah cuwilan-cuwilan surga tentunya niki. Lan kathah barang-barang luar donya tentunya niki. Nah, kita ini kan nggih mbah kita riyen saing swarga ini cuwilan-cuwilan swarga sakniki kempal ten mriki ini cuwilan-cuwilan swarga niki masyaallah. Niku Hajar Aswad cuwilan swarga, saing swarga. Mula nek tiyang niku pengin dongane makbul di antawisipun usaha mlebet raudhah napa hajate disampaikan dumateng Gusti Allah ten mriku. Keranten standare swarga niku apa penginmu kelakon. Walakum fiha ma tashtahihil anfusu wa taladul ayun. Sing nyenengne matamu kabeh kelaksanan. Lah niku mimbare Kanjeng Nabi ten dhuwure Telaga Kautsar. Jadi ombone gak kara-karuan duka pun wis ombone pol-pol. Tumuli umat-umat ingkang ngamalipun inggil sanget Kanjeng Nabi kiyambak ingkang ajeng nyambut disukani unjukan kelawan astanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ingkang paling mulya. Mugi-mugi termasuk kita. Sing amalanipun sak ngandhapipun diwakilaken ten lintu-lintunipun.
ngantos acara rampung. Tumuli wonten pengumuman fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian diputusaken mlebet swarga, sebagian diputusaken mlebet neraka. Sing tesih enten iman iki kokean dosa nggih mampir yen ten neraka, kersane dosane rontok nembe diizinaken mlebet swarga. Yang dalam riwayat Bukhari Kanjeng Nabi ditangkleti, "Ya Rasulullah, sak sampunipun kita mlebet swarga kan donya sampun kita tinggal." Mula para ulama ngendikaaken mufakatipun para ulama ten swarga niku sampun boten wonten ngumroh haji. Sampun boten wonten salat gangsal wekdal. Kranten niku acara ten donya boten acara ten swarga, donyane sampun ditinggal. Terus dunyane pun kangge napa niku? Kan dunyane pun ditinggal. Di perpisahan kita terakhir dengan dunia adalah ketika kita melewati sirat. Kanjeng Nabi ngendikaaken Allah arep ndadekne dunya didadekne roti. Tumuli kabeh wong iman sing ning jero swarga bareng-bareng mangan roti sing sangka aslinipun donya niku. Jadi kita niki ten donya walaupun ketoke gak duwe dhuwit, melarat, gong tau sugih blas ngipi mawon dereng nate pamanipun. Nah, mengke ten swarga mriku sing angsal donya niku nggih namung tiyang iman. Tiyang ingkang wafat tanpa iman nggih langsung neraka blas gak keduman donya. Namung riyen nate mampir ten donya sekedap diuji sekedap ra lulus kemudian wafat tanpa iman mlebet neraka sak lawas-lawas. Mula tiyang iman wis melarat ya entuk donya, sugih ya entuk donya, dadi pejabat nggih entuk donya, ora duwe jabatan nggih entuk donya, seduanten ajeng mangan donya. Dadi wong iman niku mulyane pol pokoke. Dan ikilah majelis kita niki ing dalam rangka nyukuri nikmat iman kelawan harapan Allah ngekalaken iman kita wafat dalam keadaan beriman. Akhiripun macam-macam nikmat ingkang sak lawas-lawasipun sedanten saged kita nikmati ten swarga mriku sareng-sareng kalih sedanten tiyang Islam khususipun ingkang hadir ten majelis niki. Ten swarga sing tesih wonten niku bebojoan keluarga-keluarga ingkang kalih-kalihipun iman Islam. Mengke ten mriku terus ing dalam keluarga ingkang ing dalam macam-macam kenikmatan sak lawas-lawase ten swarga. Mula garwa kita, bojo kita niki kita rawat ingkang saapi-apike iki termasuk acarane swarga nerusne rumah tangga ingkang diridhoni Gusti Allah. Kadang kita niki ten griya niku dereng sempat program griya 24 jam sesuai ingkang sampun diridhoni kalih Gusti Allah ingkang diarahaken kalih Kanjeng Nabi. Akhiripun agama dereng patek terawat. Mugi kelawan kita hadir ten mriki semangat kangge program ten pundi kemawon termasuk ingkang sangat penting ten griya kangge digesangken perkawis-perkawis sing diridhoni Gusti Allah kersane keluarga niki awet ngantos dugi swarga. Di antawis sing wonten ten mriku nggih menika acara walimah. Wonten acara walimah geden-gedenan ten swarga mriku Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajeng nikah kalih mantan bojone Firaun Asiyah radhiyallahu taala anha. Ingkang Asiyah niki setunggalipun contoh nek tiyang niku sampun dipilih kalih Gusti Allah ten suasana ingkang paling awon, bojo sing paling elek sepanjang masa, kiyambaan tetap bertahan ing dalam imanipun, bahkan Allah nyeritakaken donganipun
ing dalam Al-Qur'an ingkang diturunaken ten umat Muhammad kangge nerangaken bahwa Allah ridho dumateng Asiyah, nrami donganipun tumuli sampun nyiapaken griya istana ten mrika. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Suasana yang baik itu adalah kewajiban kita untuk mengusahakan. Pelajaran yang baik itu adalah kewajiban kita untuk mengusahakan. Tapi di sana ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa semua kebaikan-kebaikan itu perlu satu hal yang terpenting, yaitu hidayah dari Allah. Suasana terburuk, pelajaran terburuk, suami terburuk, Allah pilih Asiyah menjadi orang terbaik di kalangan wanita di masanya. Maka Nabi kita bercerita bahwa Fir'aun yang begitu zalim, setiap mau berkumpul dengan Asiyah, Allah jaga Asiyah. Allah serupakan jin atau bahasa mudahnya ndruwo, mirip seperti Asiyah. Akhirnya Fir'aun kumpulnya itu dengan ndruwo itu, bukan dengan si Asiyah. Nah, Fir'aun itu ya kumpul dengan ndruwo sudah terlalu bagus itu. Wong dia ini katanya para kiai nakalnya itu sampai iblis pun terkagum-kagum. Begitu Fir'aun mengaku jadi Tuhan, maka iblis sowan kepada Fir'aun. Mengatakan, Fir'aun, kamu itu benar-benar menakjubkan saya, iblis. Saya ini enggak mau taat pada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sampai sekarang sengsaranya belum habis-habis. Kamu kok berani-beraninya mengaku sebagai Tuhan. Benar-benar kamu luar biasa. Ini katanya manusia ini memang cucunya para nabi. Cucunya minimal cucunya 2 nabi. Nabi Adam dan Nabi Nuh. Manusia sekarang ini. Tentu dia ini punya mental yang kadang-kadang muncul sampai iblis pun terkagum-kagum dengan mentalnya. Urusan kebaikan maupun urusan keburukan. Sebagaimana ada seorang preman Arab melantunkan pantun, mungkin untuk nasihat, atau memang dia itu begitu itu. Kuntu min jundi iblis. Dulu aku ini pasukannya iblis. Fartaqa biyal halu hatta sara iblisu min jundi. Sehingga kenakalan saya naik sampai iblis itu jadi pasukan saya. Iblis seumur-umur sampai sekarang pun belum pernah ngaku jadi nabi. Manusia berapa banyak yang ngaku jadi nabi? Iblis seumur-umur tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Berapa banyak manusia yang mengaku titisan Tuhan? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti di surga di antara acara yang ada di sana adalah acara majlis kebaikan, yaitu ala sururim mutaqabilin. Di antara suasana surga, ahli surga saling berziarah antar orang beriman. Mereka duduk-duduk nyantai di atas sofa-sofa, saling bercengkrama, ngobrol-ngobrol. Katanya nikmat yang terus akan sampai ke surga adalah nikmat ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Ini yang perlu kita jaga para hadirin. Ini nikmat ini kalau kita jaga, kita jadi asbab rukunnya orang Islam, asbab kerjasama antar orang Islam, asbab silaturahmi. Ini nikmat yang disampaikan dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang diulang-ulang mirip seperti itu. Bahwa di antara nikmat di sana kita anjang sana, ziarah sini, saling ngobrol-ngobrol di sana antar orang beriman. Karena dulu di dunia juga
sukanya silaturahmi kepada orang-orang beriman. Semoga Allah pilih kita semuanya. Di antaranya adalah majelis-majelis ilmu yang ngisi langsung Kanjeng Nabi baca Quran, yang ngajari Rasulullah SAW. Kadang di waktu-waktu tertentu, khususan hari Jumat, orang-orang beriman diizinkan untuk ketemu dengan Allah bila kaifin wala mithalin wala makan. Ketemu dengan Allah tanpa bisa dibayangkan. Kalau dibayangkan itu bukan Allah, akan ketemu Allah yang menciptakan segala kenikmatan. Wajah mereka begitu berseri-seri saking senangnya sampai lupa seluruh nikmat surga, karena mereka diizinkan untuk ketemu dengan yang menciptakan seluruh kenikmatan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-mukanya penduduk surga berseri-seri senang banget. Mereka diizinkan untuk melihat Tuhannya. Semoga termasuk kita para hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting bagaimana kita usaha untuk selalu iman kita kekal. Pimpinannya hidayah adalah para nabi, para rasul. Pimpinannya para nabi, para rasul adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen selalu dalam hidayah, kita usahakan 24 jam selalu ikut arahan agama yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Pengen jadi orang cerdas yang tidak ada kurangnya dalam kecerdasan, ikutlah Nabi kita. Arsalal anbiya adawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Pengen ikut orang yang enggak pernah bohong sama sekali, ikutlah Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ingin ikut orang yang benar-benar sempurna bisa dipercayanya, amanahnya sempurna, yang makruh pun tidak pernah disentuh, apalagi yang haram. Ikutlah para nabi, ikutlah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW tidaklah mungkin akan bisa benar tanpa melewati sahabat-sahabat beliau. Yang mana sahabat beliau kita sering dengar jumlahnya 124.000. Ini diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menurut beliau sahabat itu jumlahnya 60-an ribu saja. Karena waktu itu sudah terlalu banyak, 60.000 sudah banyak banget itu menurut beliau. Yang mana Imam Syafi'i ini kelahirannya di jalur Gaza yang sekarang lagi konflik itu. Beberapa minggu yang lalu mampir ke tempat kami ulama besar dari Palestina yang beliau termasuk salah satu imamnya Masjidil Aqsa. Dia bilang saya mengajarnya sebelum Gaza perang itu di tempat yang Imam Syafi'i lahir di situ. Tempat itu jadi madrasah, kemudian bekerja sama dengan Al-Azhar untuk menghidupkan suasana keilmuan. Imam Syafi'i itu dari jalur Gaza, min Gaza. Kita sering dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu adalah bagian dari Gaza, itu adalah Asqalan. Masya Allah. Kemudian beliau punya ibu namanya Fatimah Al-Asdiyah yang terkenal sangat solihah. Beliau inilah yang menyemangati Al-Imam Syafi'i rahimahullah untuk ngaji sampai akhirnya jadi ulama besar. Yang mana Fatimah Al-Asdiyah ini mulai kecil belajar bahasa Arab di Bani Hudzail yang terkenal bahasa Arabnya sangat fasih. Maka Imam Syafi'i sebelum belajar pada siapapun, belajar bahasa Arabnya pada ibunya. Maka ini nyemangati kita, kalau kita punya putri pun kita pondokin. Dulu ulama-ulama besar itu munculnya tidak lepas dari dorongannya para wanita-wanita yang terpelajar, para wanita-wanita yang solehah. Di antaranya Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau ngaji di Mekah. Di Mekah beliau ngaji pada ulama-ulama sana.
termasuk kepada para alimah-alimah yang ada di Mekah. Yang kadang-kadang kita kurang tahu bahwa Imam Syafi'i ternyata belajar pada sekian banyak ustazah. Di antara yang masyhur namanya seorang wanita namanya Ummu Ismail. Sekian banyak wanita lagi nggak disebutkan namanya. Kemudian juga beliau pindah ke Madinah, di samping belajar kepada ulama-ulama Madinah, beliau belajar kepada alimah-alimah yang ada di Madinah. Tanpa disebutkan namanya. Sampai beliau pindah ke Mesir. Kalau saya nggak salah di sana beliau punya ustazah yang kata beliau di samping alimah, faqihah, muhadditsah, ahli hadis, ahli fikih, ahli Quran. Ini juga makbul doanya. Namanya Sayyidah Nafisah. Cucunya Sayyidina Hasan, cucunya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bilang suatu hari saya sakit, saya sudah berobat kemana nggak sembuh, akhirnya saya minta suwuk pada ustazah saya Sayyidah Nafisah ini, saya disuwuk langsung sembuh. Maka sahabat ini para hadirin, Masya Allah luar biasa. Ini termasuk mukjizat Nabi, diberi murid yang jumlahnya 124.000 atau 60.000 dalam sebagian versi. Satu pun nggak ada yang tuli para hadirin. Orang tuh nggak usah tuli, ngantuk aja sering salah paham. Diperintah ke timur, kita punya anak namanya. Anak saya 30 para hadirin. Kalau pengen tidur, ya. Kalau diperintah karena ngantuk, disuruh ayo ke masjid, malah perginya ke tempat tidur. Masya Allah. Jadi orang itu ngantuk aja salah paham, bagaimana kalau tuli? Masya Allah. Sahabat sekian ada yang buta, termasuk muadzinnya Nabi setiap pagi itu Abdullah ibnu Maktum buta, tapi tuli tidak. Semuanya wali, tidak ada yang tidak wali. Dalam hadis riwayat Tirmidzi seorang sahabat mengatakan laisa fina khutsalah. Kami para sahabat itu nggak ada yang geresekan tidak benar, itu nggak ada. Semuanya wali resmi. Wali resmi maksudnya kita meyakini beliau memang pasti wali. Kalau orang-orang soleh selepas sahabat sebetulnya itu doni. Kalau orang sesoleh itu, semakbul itu, jadi asbab hidayah besar seperti itu, kok nggak wali, seorang wali siapa lagi? Jadi kalau sahabat memang pasti wali. Maka kita memahami apa yang diarahkan Nabi melalui para sahabat-sahabatnya. Dan kita tidak akan bisa benar mengikuti para sahabat tanpa riwayatnya ulama-ulama yang ahlinya, yang dimufakati ahlinya adalah dalam urusan hukum para imam-imam madzhabul arba'ah. Yang diceritakan beliau-beliaunya di samping hebatnya ayah-ayahnya, punya ibu-ibu yang hebat yang mendukung beliau-beliaunya. Imam Malik punya ibu namanya Aliyah Al-Azdiyah, satu suku dengan Imam Syafi'i, dengan ibunya Imam Syafi'i, dari salah satu suku di negeri Arab Yaman, Al-Azdiyah. Kemudian ada Sofiyah binti Maimunah As-Saibaniyah, ini ibunya Imam Ahmad, yang mana beliau mengatakan pada Imam Ahmad kecil, kamu ngaji terus, gak usah mikirkan ibu tak kerja, nanti hasilnya untuk biayai kamu ngaji. Sampai akhirnya Imam Ahmad jadi alim besar, hafal 1 juta hadis. Masya Allah. Di sana ada Imam Abu Hanifah yang terkenal, ayahnya Sabit sangat warok, sangat takwa, punya ibu yang luar biasa, yang ketika ayahnya mau nikah dengan dia, mertuanya bilang, anak saya ini adalah lumpuh, dengan makna nggak pernah keluyuran, buta, nggak pernah lihat yang haram, tuli, nggak pernah mendengarkan yang jelek-jelek, bisu, nggak pernah ngomong yang melanggar. Itulah ibunya Imam Abu Hanifah. Akhirnya muncullah An-Nu'man bin Thabit yang terkenal dengan Imam Abu Hanifah. Maka kalau orang pengen ikut Nabi dengan benar, harus melalui sahabat, harus melalui jalur ulama-ulama yang ahlinya, yang pasti dimufakati ahli adalah a'immah madzhabul arba'ah dalam urusan hukum. Dalam urusan akidah adalah Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Maka bukti beliau-beliaunya benar para hadirin, memunculkan wali-wali, sekian banyak wali dari mazhab Syafi'i, sekian banyak wali dari mazhab Hanafi, dari sekian banyak wali dari mazhab Maliki, dari mazhab Ahmad. Masya Allah, seperti masyhurnya Wali Songo, mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi Imam Syekh Abdul Qadir, masyhurnya mazhab Hambali. Kemudian Muhammad Al-Fatih, masyhurnya mazhab Hanafi umpamanya. Syekh Ba'udin Naqsabandi, masyhurnya mazhab Hanafi. Sekian banyak wali-wali selepas ada Imam Ahmad Arba'ah selalu saja mengamalkan agamanya melalui arahan-arahan beliau. Tokoh besar yang menaklukkan kebatilan di zamannya, dua tokoh besar. Muhammad Al-Fatih, beliau adalah Hanafi. Kemudian akidahnya Maturidi, kemudian tarekatnya Naqsabandi. Masya Allah. Yang Nabi mengatakan nanti Allah akan serahkan kepada pimpinan terbaik umatku di waktu itu, dan Allah akan berikan pasukan terbaik waktu itu. Allah akan serahkan pada dia ibu kota Romawi Timur. Ternyata beliau bermadzhab, ternyata beliau berakidah Maturidi, ternyata beliau ahli wirid tarekat Naqsabandi. Kemudian di sana tahun 581 atau 83 kalau nggak salah nukil, ada seorang pemuda yang akhirnya jadi pimpinannya pasukan Islam, yang akhirnya menyatukan umat Islam, yang akhirnya berhasil mengambil lagi Palestina selepas diambil oleh orang-orang Eropa selama 88 tahun. Dan ngambilnya tepat seperti waktu Nabi kita Isra wal Mi'raj pas 27 Rajab. Salahuddin Al-Ayyubi bermadzhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertarekat ada dua versi, ada yang mengatakan Qadiri, ada yang mengatakan Naqsabandi juga. Yang mana beliau selepas berhasil mengumpulkan fikirnya mayoritas pimpinan Islam waktu itu, beliau mengatakan kita akan ngambil lagi Masjidil Aqsa. Ini perlu pertolongan dari Allah, dan Allah akan tolong hambanya kalau benar Islamnya, dan Islam nggak akan benar sebelum benar akidahnya. Maka sekarang kita perbaiki akidah. Maka beliau membuat majelis-majelis untuk mengajarkan akidah 50 di masjid-masjid yang bisa diprogram. Maka selepas dianggap merata, akhirnya diberangkatkan semua majelis-majelisnya umat Islam, kurang lebihnya dalam sebagian riwayat disuruh melantunkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Allah wujud, qidam, pokok, dipelantunkan itu untuk menguatkan imannya orang-orang Islam dan menyemangati tentara-tentara Islam yang sedang berangkat. Akhirnya sampai ke Palestina, datanglah pertolongan Allah yang luar biasa. Palestina diberikan lagi oleh Allah kepada orang-orang Islam, dan memang Palestina itu sudah resmi diserahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kata sebagian ulama, mulai Isra Mi'raj itu para hadirin, nyawanya seluruh Nabi, termasuk yang nyawa dan jasadnya ikut hadir, Nabi Isa, Nabi Idris, mungkin Nabi Ilyas, menjadikan Nabi kita sebagai pimpinan sholat di Masjidil Aqsa. Seakan-akan penyerahan dulu yang ngelola Masjidil Aqsa itu adalah kami para anbiya. Sekarang karena pimpinan sudah datang, silahkan antum kelola, dan antum kelola dengan umat antum. Karena memang yang berhak ngelola 3 masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman, yang punya adab, punya akhlak kepada Allah. Maka Nabi Adam ketika turun, tugasnya buat Masjidil Haram, kemudian suruh berangkat ke Masjidil Aqsa untuk buat Masjidil Aqsa. Di umurnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah 11-12. Yang mana sebelum ada dunia itu asalnya adalah satu jengkal dari gundukan, atau anggap saja tanah, yang itu adalah inti Ka'bah. Akhirnya dari tanah itu menyebar jadi daratan. Maka semua daratan itu ibunya adalah inti Ka'bah itu para hadirin. Ummul Qura itu adalah bukan sekedar nama, tapi itu adalah kenyataan. Dan ternyata intinya bumi itu, intinya daratan itu para hadirin, oleh Allah dijadikan masjid.
Maka guyonannya sebagian ulama, orang yang rajin ke masjid seperti orang yang sembung dengan ibunya karena dia terbuat dari tanah. Lah masjid semuanya itu menghadap ke intinya bumi, yaitu di Ka'bah sana. Orang yang pernah ke masjid seperti orang yang tidak terbimbing oleh ibunya, akhirnya enggak terawat agamanya, enggak terawat akhlaknya, seperti wong kelangan mbok, akhirnya gak karu-karuan uripe. Maka di antara gerakannya mulai zaman Nabi Adam, kakek kita pertama, sampai Sayyidul Anbiya, gerakannya adalah buat masjid, makmurkan masjid, membuat gerakan-gerakan kebaikan. Markas-markasnya adalah masjid-masjid. Kita lihat kemarin itu ada video dunia Islam dan masjid-masjidnya. Masya Allah, ternyata yang juara satu Indonesia. Jadi cabang inti bumi yang di sana ada Ka'bah, ternyata cabangnya terbanyak di Indonesia. Maka kalau orang Indonesia itu rajin ke masjid itu, Masya Allah, barokahnya itu mendunia. Tapi yang di Arafah tadi para hadirin, ternyata yang menjadikan asbab ampunan adalah orang-orang yang wukuf di Arafah. Ternyata mayoritasnya adalah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sudah biasa barokai dunia itu para hadirin. Dari sholavatannya, dari tahlilannya, dari wukuf di Arafahnya, dari banyaknya masjidnya. Ya sekarang masih banyak yang kosong, tapi kan sudah ada masjidnya, tinggal diisi saja. Coba kalau nggak ada masjidnya lebih repot rapi. Yang ada disyukuri, yang belum ada kita minta. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka untuk itu semua pewaris-pewaris agama dari Nabi, yang mana agama itu isinya adalah amalan lengkap, yang tidak mungkin Nabi kita diwakili oleh satu orang. Yang mewakili Nabi kita adalah masyarakat sahabat para hadirin. Nabi kita begitu sempurna, untuk menerima ajaran Nabi dan mempraktekannya perlu masyarakat. Nah dia ini bukan petani, bagaimana mempraktekkan pertanian? Dia bukan pedagang, ya, maka kerjasama akhirnya bisa terpraktekkan semuanya. Maka akhirnya Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk membuat suasana musyawarah, supaya, ini analisanya sebagian ulama dan ini masuk akal, supaya ketika Nabi nanti wafat, sowan kepada Allah, umat bareng-bareng ngerawat apa yang telah diwariskan Nabi kepada umat, yaitu amalan lengkap yang telah disebarkan pada masyarakat sahabat. Sampai menjelang Nabi wafat, turunlah ayat dari Allah bahwa masyarakat yang musyawarah, masyarakat yang telah terbiasa mengkoordinasikan ajaran-ajaran Nabi, telah terbentuk kesadaran mengenai pentingnya musyawarah antara umat Nabi. Turunlah surat Syura, surat peresmian bahwa masyarakat yang bermusyawarah telah terbentuk, wa amruhum syura bainahum. Hadirin, satu pesantren, satu kamar. Di sana ada kelas tertinggi, kelas terbawah. Di sana ada Pak tukang kebun, semuanya muslim. Begitu ada musyawarah, semuanya tergunakan, enggak ada yang tidak tergunakan untuk kebaikan. Tetapi ada satu tempat isinya orang alim, orang hafid, macam-macam potensi. Tidak pernah duduk bareng untuk mengkoordinasikan, enggak terbentuk satu amalan apapun. Kecuali pribadi-pribadi, belum terbentuk suasana yang kelihatan. Maka pentingnya umat Islam berkoordinasi, umat Islam bersilaturahmi, menguatkan ukhuwah Islamiyah, buat majelis-majelis bareng-bareng. Semoga termasuk kita mulai malam ini bagian dari usaha supaya semua umat Islam, mulai yang paling lemah imannya sampai ulamanya, bisa membentuk majelis-majelis kebaikan. Akhirnya enggak ada umat Islam yang terlantar dan tidak terawat dan tidak terarah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka untuk itu semua yang pengen keluar negeri jauh, keluar ke IPB dan lain sebagainya, nanti dikoordinasikan selepas ini. Seperti biasa kita pengen mengenang dulu kita ini masuk Islam, kenal Islam karena adanya rombongan-rombongan dari negeri jauh, Wali Songo dan teman-temannya. Maka akhirnya kita kenal Islam. Maka begitu pula sekian banyak teman-teman kita yang perlu kita silaturahmi ke sana. Harapannya apa yang dulu telah diperjuangkan oleh para perjuang, kita pun ikut merasakan bagaimana nikmatnya perjuangan, bagaimana capek-capek perjuangan yang telah jadi asbab kebaikan-kebaikan sampai kepada kita. Insyaallah semuanya niat para hadirin.
Dan prospek perjuangan di akhir zaman ini para hadirin adalah sangat cerah sebagaimana dijanjikan Nabi dalam sebuah riwayat, ya'ti fi akhir zaman qaumun yashukkuna fil ghazwi faghzu fa innal ghazwa yawmidin hadir atau kama jaa fil hadits. Di akhir zaman ada orang-orang yang ragu sebetulnya memperjuangkan agama ini prospeknya bagaimana. Justru waktu itu berjuanglah, karena sesungguhnya berjuang waktu itu prospeknya sangat cerah. Coba kita lihat ke belakang, tahun 80-an, kita berangkat haji, punya uang langsung berangkat. Sekarang punya uang, walaupun uangnya banyak, masih ngantri. Nunjukkan bahwa umat itu meningkat jumlahnya sampai haji aja harus ngantri. Coba kita lihat ke belakang beberapa puluh tahun yang lalu, rumah tahfidz di Indonesia itu berapa biji? Sekarang ribu-ribu muncul di mana-mana. Coba di sekitar Madiun Magetan, kita orang Madiun Magetan, kita dulu pergi ke Madiun aja pakai sarung, orang-orang sak Madiun itu bilangnya, "Akek bar sunat apa piye? Akek bar sunat apa piye?" Masya Allah. Sekarang di mana-mana orang berjilbab, bersarung, bertopi, bahkan berjubah di mana-mana. Ya Pak, ada yang merosot-merosot buka yang ini itu. Kita ini pengennya kebaikan, kalau buruk kan sudah banyak. Kita ini yang kita omongkan kebaikan, ini majelis kebaikan, bukan majelis mau kita jadi enggak semangat, kita mau semangat. Dulu tahun 90-an itu di Magetan yang hafid Quran yang masyhur mungkin 1-2 orang saja. Sekarang di Temboro mungkin setiap tahun 1000 orang hafal Quran para hadirin. Kemarin yang wisudaan 3000-an aja gitu. Masya Allah. Jadi perkembangan positif inilah yang bagaimana bisa terus kita bicarakan, karena al-kalamu doa kata sebagian ulama. Omongan kita itu sebetulnya itulah permintaan kita kepada Allah. Anak kita umpamanya kurang pas, ya kita doakan, Masya Allah anak saya sekarang ini sepertinya sebentar lagi mau rajin ke masjid, rajin ke itu. Jangan anak saya ini suwangel, 12 pisan sejan. Wang sana preman ya, akhirnya di preman tenan. Kita di daerah kita buat pengajian yang datang baru 1-2, kita khusnudzon ini umat ini sebetulnya ini sudah mau datang semua. Saya aja yang kurang makbul nih, saya perlu tahajudnya diperpanjang, puasa Senin Kamis diperbanyak biar makbul. Kalau sudah makbul sudah datang semua. Kita latihan, kalau orang-orang yang mikir agama, mikir perkembangan agama itu kata-katanya positif, harapannya itulah yang akan terjadi dalam masyarakat Islam, dalam grup dia, di dalam komunitas dia, di dalam perjuangan dia. Insyaallah sedang niat para hadirin. Itu semua anugerah dari Allah. Kita akhiri majelis kita dengan doa. Mohon maaf kepada para sesepuh. Tadi saya diputuskan untuk doa, dan itu pernah terjadi. Ada satu cerita Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sedang dalam majelis doa, Nabi kita datang. Maka Nabi kita bilang pada Sayyidina Abu Hurairah, teruskan berdoa. Lah, kami kok berdoa di depan? Iya, kamu berdoa. Saya yang bagian ngamini. Bukan berarti kalau saya doa melebihi semua hadirin, bukan. Sering terjadi yang ngamini jauh lebih tinggi. Sayyidul Anbiya ngamini doanya Abu Hurairah. Masya Allah. Makanya para sesepuh, para ulama, para ahli wirid pada hadir, mohon maaf, ini mohon diamini doa-doanya biar dimakbulkan oleh Allah semuanya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah luruskanlah kami, ya Allah lah bimbinglah kami. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada keluarga kami, berikanlah kepada pimpinan-pimpinan kami, kepada para ulama'nya, kepada umara'nya, kepada rakyatnya, dan kepada semua muslim di mana saja, ya Allah. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-hamba-Mu yang saleh, jauhkanlah dari kami,
jauhkanlah dari pimpinan-pimpinan kami, dari ulama-ulama kami, dari umara-umara kami, dari negeri kami ini ya Allah, dan dari umat Islam di mana saja berada ya Allah. Yang belum Islam berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kami umat Muhammad punya banyak hajat. Ya Allah, hajat-hajatnya umat Muhammad yang Engkau ridhai ya Allah, tunaikanlah ya Allah. Ya Allah, kami punya banyak kesusahan. Kami umat Muhammad punya banyak kesusahan. Ya Allah, yang bisa menghilangkannya, menguraikannya hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami. Ya Allah, kami umat Muhammad ya Allah punya banyak cita-cita ya Allah. Cita-cita yang baik ya Allah, cita-cita yang Engkau ridhai, tunaikanlah, mudahkanlah ya Allah, disertai semuanya dengan kemudahan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan ya Allah. Jadikanlah masjid sini barokah, barokah untuk yang bicara, untuk yang hadir, barokah untuk Bojonegoro, untuk Jawa Timur, barokah untuk Indonesia, barokah untuk umat Islam seluruh alam, barokah untuk dunia kami dan akhirat kami. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, berkahnya para aulia, berkahnya wali songo, berkahnya a'immah ahlussunnah wal jamaah, berkahnya a'immah madzhabul arba'ah, berkahnya para sahabat, berkahnya para nabi, para rasul, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami tadi ya Allah. Tunaikanlah harapan-harapan kami yang Kau ridhai tadi ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya minta maaf khususan kepada para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.